Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Al-ayat sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa kembali bertemu di pembahasan pengajian kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bagian ketiga di bagian-bagian awal. Kita belum masuk ke bab sebetulnya, kita masih di bagian awal dari kitab Ibnu Khaldun, yaitu Muqaddimah. Pembahasan yang akan kita lanjutkan semoga mendatangkan keberkahan dan ilmu yang ia dapat bermanfaat, tentu nantinya mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini dijelaskan meskipun dalam karya Al-Mas'udi dan Al-Waqidi terdapat beberapa keraguan dan hal-hal yang tidak disetujui para ahli, kalangan umum itu membedakan mereka dengan menerima fakta-fakta yang dikandung karya mereka dan dengan mengikuti metode penulisan dan pengajian materi mereka. Kritik yang tajam merupakan hakim bagi diri pengkritik terhadap bagian-bagian materi yang dia lihat, mereka palsukan dan yang mereka pertimbangkan. Ini dijelasan bagian awal dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Peradaban, civilization, ini di sini dijelaskan sivilisasi ataupun umron. Peradaban, umron dalam berbagai kondisinya mengandung elemen-elemen yang berbeda-beda, yang mana berita-berita sejarah dapat dihubungkan dengannya dan riwayat-riwayat serta materi historis dapat diperiksakan padanya ataupun dicek. Nah, kemudian bahwa sebagian besar sejarah dengan penulisan-penulisan yang demikian itu mempunyai metode-metode dan jalan-jalan yang amat luas. Karena luasnya daerah geografis yang universal, dua dinasti Islam permulaan. Di sini dijelaskan maksudnya adalah dua dinasti permulaan itu Bani Umayyah dan Bani Abbas. Mungkin Bani Abbasiyah, Umayyah dan Abbasiyah. Sejak dari pusat hingga kerajaan-kerajaan kecil, dan karena luasnya seleksi terhadap sumber-sumber berita tadi, baik yang mereka pergunakan maupun yang tidak mereka pergunakan. Di antara sejarawan tersebut, misalnya Al-Mas'udi, ada yang melakukan penyelidikan mendalam terhadap negara dan bangsa sebelum Islam, dan terhadap hal-hal lain secara umum.
Ada pula sejarawan lain yang meninggalkan generalisasi dan lebih cenderung kepada restriksi serta berdiri ragu-ragu pada yang bersifat umum dan komprehensif. Nah, mereka mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa mereka dan menyelidiki secara mendalam sejarah dunia mereka. Demikianlah dilakukan oleh Abu Hayyan, sejarawan Andalusia, dan Daulat Umayyah dan Andalusia. Nah, dijelaskan di dalam The Muqaddimah, terjemahan F. Rosenthal, ditulis Ibnu Hayyan dan bukannya Abu Hayyan. Ini dalam catatan kakinya. Terjemahan si penerjemah dalam kitab ini mengikuti teks Arabnya Abu Hayyan yang berarti ayahnya Hayyan, dan Ibnu Hayyan berarti anaknya Hayyan. Abu Hayyan 377 sampai 469. Kemudian dan Ibnu Arafiq, sejarawan Ifrikiyah, dan daulat yang terdapat di dalam Al-Qairawan. Nah, ini keterangan dalam catatan kakinya disebutkan nama yang diberikan orang-orang Arab terhadap negeri barbar bagian timur. Sedangkan barbar bagian barat disebut Maghribi. Sejarawan Arab berbeda pendapat tentang batas-batas geografinya. Ada yang mengatakan Maghribi Tengah dan Libya yang luasnya kurang lebih negeri Tunisia sekarang ini. Nah, istilah Ifriqiya tadi sering dipergunakan oleh Ibnu Khaldun itu sendiri. Nah, sejarawan yang datang sesudah mereka tak lebih dari barisan muqallid, pengikut buta tradisi lama, dan orang yang punya tabiat serta intelijensi tumpul dan tidak mencoba menghindari ketumpulan itu. Mereka begitu saja menjiplak pendahulunya dan mengikuti contoh yang mereka berikan. Mereka acuh tak acuh terhadap kondisi serta kebiasaan bangsa-bangsa dan generasi-generasi yang sudah berubah. Mereka menyajikan sejarah dalam bentuk seadanya, tanpa materi substantif. Bagai pisau tak tersarung, kita harus mempertimbangkan sungguh-sungguh karena tidak mengetahui baginya yang imitasi dan yang asli. Memang dalam konteks sejarah historis, termasuk tentu dalam pengumpulan hadis ya, itu satu diantaranya kualitas dari hadis itu sendiri ada yang memang sampai dicari agar ditemukan yang memang autentik ya, betul adanya, artinya bersambung. Sampai tadi dijelaskan juga tanda petik tidak mengenal letak geografis begitu. Kalau ini informasinya, beritanya itu memang merupakan hadis, maka ia akan terus dicari dan tidak berhenti hanya di satu periwayat saja gitu. Artinya harus tersambung kepada siapa? Hadis tentu tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks berita sejarah ataupun historis, itu memang perlu ditelusuri dari berbagai sumber, berbagai informan, dan ia nanti akan teruji kualitasnya, apakah memang sanadnya kuat, terhubung begitu,
sampai ke orang pertama yang menginformasikan. Misalkan dalam konteks Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah sebagai sebuah dinasti yang tadi juga dijelaskan di awal, dan ia menjadi rentang historis dalam konteks negara ataupun bangsa-bangsa yang ia menjadi kajian tersendiri gitu dari gagasan dari ide-ide Ibnu Khaldun di dalam muqaddimahnya. Kita coba lanjutkan. Ia menyangkut peristiwa-peristiwa yang belum diketahui asal-usulnya. Ia menyangkut hal-hal yang belum dapat dipertimbangkan, yang perbedaan-perbedaan khasnya belum jelas. Agar kejelasan itu ditemukan tentu harus dengan penelusuran yang mendalam. Mereka mengulang-ulang berita yang diterima di dalam subjek pembicaraan mereka, serta mengikuti salah seorang di antara ahli sejarah masa kini yang memberi perhatian terhadap berita tersebut. Nah, mereka lupa generasi-generasi berkembang di dalam diwannya, dan seharusnya mereka memberikan interpretasi terhadap perkembangan ini. Karena itu, karya mereka tidak mengandung keterangan tentang para penulisnya. Dan bila mereka berusaha memberikan ulasan deskriptif terhadap negara daulah, mereka tetap hanya menyusun dan menukilkan berita-berita itu baik dalam bentuk kerabaan maupun kenyataan. Mereka tidak berbicara tentang permulaan negara itu. Mereka tidak menyebutkan sebab musabab yang menaikkan benderanya dan yang menampakkan tanda-tanda kebesarannya. Mereka pun tidak menyebutkan apa yang menyebabkan berhenti ketika ia sampai pada terminasinya, sehingga si pelajar tetap mencari awal dari kondisi prinsip-prinsip dasar negara itu, serta tingkatan-tingkatannya. Dia harus tetap berusaha menyingkap mengapa negara-negara itu berusaha saling mendesak dan menduduki. Dia harus mencari keterangan yang meyakinkan, menciptakan pemisahan yang mutual, atau terus mengadakan kontak antara beberapa negara. Semuanya itu akan kami sebutkan di dalam pendahuluan muqaddimah ini. Nah, kemudian datanglah sejarawan-sejarawan lain dengan penyajian yang singkat. Mereka puas dengan hanya menyebutkan nama raja-raja dan kota-kota. Tanpa membicarakan silsilah dan berita-berita historis. Hal semacam ini dilakukan Ibnu Rashid di dalam Mizan al-Amal, dan dilakukan pula oleh orang-orang yang kesasar mengikuti metodenya. Tak ada kepercayaan yang pantas diberikan kepada ucapan-ucapan mereka. Mereka tidak mempunyai pertimbangan yang meyakinkan dan transmisi yang terpercaya, yang patut diperhitungkan. Mereka melenyapkan materi yang sangat berarti dan merusak metode serta kebiasaan yang sudah dikenal dan dipraktikkan di kalangan sejarawan. Ketika saya membaca karya para sejarah itu dan menyelidiki kedalaman yang dikandung oleh hari-hari kemarin dan kini, saya memukul-mukul diri sendiri. Meski tidak banyak menulis, saya mencoba sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Dengan demikian, kemudian saya karang sebuah buku tentang sejarah. Dengan buku ini saya berusaha menyingkap tabir kondisi yang tumbuh dan berasal dari generasi yang beragam.
dalam usaha mengemukakan fakta historis dan refleksinya secara metodik. Saya membagi buku itu ke dalam beberapa bab. Saya jelaskan di dalamnya bagaimana dan mengapa negara peradaban ataupun umron itu tumbuh. Menarik ini. Buku itu saya tulis berdasarkan fakta-fakta sejarah tentang bangsa-bangsa yang memakmurkan dan memenuhi berbagai daerah dan kota-kota Maghribi. Juga tentang negara-negara yang berumur panjang atau berumur pendek, termasuk raja-raja dan sekutu-sekutu yang telah mendahului mereka. Mereka adalah dua generasi, yaitu orang-orang Arab dan orang-orang barbar. Mereka adalah dua bangsa Jail yang dikenal tinggal di Maghribi dalam waktu yang sangat lama, sehingga hampir tak terpikirkan ada bangsa selain mereka yang tinggal mendiami Maghribi, dalam hal ini Maroko. Penduduknya pun tidak mengenal manusia selain kedua bangsa tersebut. Nah, saya koreksi isi buku saya tersebut dengan hati-hati dan sungguh-sungguh, dan saya mengusahakannya dekat dengan pemahaman intelektual. Dalam menyusun dan membaginya ke dalam bab, saya mempergunakan metode yang tak pernah dipergunakan orang. Dari berbagai kemungkinan, saya menemukan metode yang luar biasa dan orsinil. Dalam karya saya itu, saya terangkan hal ihwal peradaban, umron, civilization, urbanisasi, tamadun. Ini konteks sosiologi perkotaan juga masuk ternyata dalam buku sejarah bahkan disebutnya. Dan ciri hakiki organisasi sosial manusia. Tentu ya, ini secara umum kenapa disebut sosiologi. Keterangan itu akan menyebutkan bagaimana dan mengapa alam maujud ini ada seperti sekarang. Juga akan memperkenalkan kepada pembaca bagaimana penduduk suatu negeri pertama kali memasuki peristiwa sejarah. Akhirnya, pembaca akan menarik diri dari kepercayaan untuk mengikuti tradisi secara buta atau taklid. Pembaca akan mengetahui hal ihwal sejarah dan generasi-generasi yang hidup sebelum dan sesudahnya. Nah, usaha saya itu saya bagi ke dalam sebuah pengantar ataupun muqaddimah dan 3 buku. Muqaddimah menguraikan manfaat besar histografi ataupun ilmu sejarah, mengemukakan pengertian tahqiq segala bentuk metode histografi, dan secara sepintas menyebutkan kesalahan para sejarawan. Ini yang tadi coba dijelaskan. Ada yang melihat secara umum, menafikan yang detail-detail informasi berita, ada yang sebaliknya hanya fokus di detail-detail dan menafikan yang umum. Ini coba memberikan, ada yang disebut sebagai novelty-nya, kebaruan. Nah, buku pertama menguraikan peradaban umron dan ciri-cirinya yang hakiki. Ciri-ciri peradaban, yakni kekuasaan, pemerintahan, mata pencarian, kasab, penghidupan, ma'asi, keahlian-keahlian, dan ilmu pengetahuan dengan segala sebab dan alasannya. Buku kedua menguraikan sejarah, generasi, dan negara orang-orang Arab sejak terciptanya alam hingga kini. Nah, buku ini juga mengandung ulasan sekilas tentang bangsa-bangsa terkenal dan negara-negara yang sezaman dengan mereka, seperti bangsa Nabati, Syriani, Persia, Israel, Kipti, Yunani, Romawi, Turki, dan Eropa.
Buku ketiga menguraikan sejarah bangsa barbar dan Zanatah yang merupakan bagian dari mereka, khususnya kerajaan dan negara-negara Maghribi. Kemudian perjalanan yang saya lakukan ke timur karena terpesona oleh cahaya yang dipancarkannya untuk menunaikan kewajiban agama, yaitu ibadah haji. Dan sunat tawaf keliling Ka'bah serta mengadakan kunjungan khusus ke Madinah dan juga berusaha mempelajari karya-karya sejarah yang sistematis. Hasilnya saya dapat mengatasi kekurangan informasi sejarah yang saya miliki tentang raja-raja non-Arab, orang-orang Persia, yang ada di kawasan tersebut, dan tentang negara-negara Turki dengan daerah kekuasaan mereka. Saya menambahkan informasi ini ke dalam apa yang telah saya tuliskan. Dalam hal ini, saya telah meringkas dan memilih sasaran yang mudah ketimbang yang sukar. Saya telah mengubah tabel-tabel genealogis menjadi berita sejarah yang mendetail. Dengan demikian, buku ini berisi sejarah dunia yang lengkap. Ia memberi alasan dan sebab ke dalam peristiwa-peristiwa berbagai negara. Ternyata ia menjadi bejana bagi filsafat dan wadah bagi sejarah. Saya lanjut lagi. Buku ini mencakup sejarah bangsa Arab dan bangsa barbar yang terdiri dari penduduk yang tinggal menetap dan yang hidup mengembara, nomaden. Ia juga berisi ulasan sekilas tentang negara-negara besar yang semasa dengan mereka dan lebih dari itu. Ia menjelaskan pelajaran memorial dan ibar yang ditarik dari masa awal dan dari sejarah sesudah itu. Karena itu, saya sebut sebagai karya ini Kitab Al-Ibar. Wa Diwan Al-Mubtada' wal Khabar fi ayyamil Arab wal Ajam wal Barbar wa man asyarahum min zawi Sultan Al-Akbar. Kitab pelajaran dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir, mencakup peristiwa politik mengenai orang-orang Arab, non-Arab, dan bangsa barbar, serta raja-raja besar yang semasa dengan mereka. Menarik ini. Sudah ada argumentasi di situ. Saya tidak mengabaikan sesuatu pun yang berkenaan dengan asal-muasal generasi dan negara. Sinkronisme bangsa-bangsa abad permulaan, sebab-sebab perubahan dan variasi di abad-abad lapau, serta perkumpulan-perkumpulan keagamaan, millah, juga yang berkenaan dengan negara dan millah, kota dan desa, mulia dan hina, banyak dan sedikit, ilmu pengetahuan dan keahlian, mata pencarian ataupun kasab, dan kerugian. Kondisi umum yang berubah-ubah, hidup mengembara dan menetap, peristiwa aktual dan yang akan datang, yang semua itu terjadi di dalam peradaban umron. Ini ada dalam peradaban. Masing-masing saya bicarakan dan saya kemukakan secara lengkap dan mendalam. Saya kemukakan pula argumentasi dan sebabnya. Dengan demikian, buku ini menjadi unik karena ia berisi pengetahuan yang ganjil dan hikmah yang selama ini tersembunyi, padahal sebetulnya dekat dengan kita. Setelah itu saya menyadari kekurangan-kekurangan saya apabila saya melihat karya para sarjana terdahulu dan yang sekarang. Saya mengakui kelemahan saya untuk menerobos sukarnya permasalahan. Saya harap para sarjana yang bertangan putih, berkompeten, dan mempunyai pengetahuan luas melihat buku saya dengan kritis, tidak menerima begitu saja, dan menutup mata terhadap kesalahan yang mereka temukan. Modal ilmu yang dimiliki seorang sarjana lebih dari sempit, dan pengakuan terhadap kekurangan menyelamatkan dari celaan dan kecaman. Kebaikan teman-teman selalu saya harapkan. Ini dalam penghujung bagian awal kitab Muqaddimah ini ya. Dan kepada Allah saya memohon, sudilah Ia menjadikan segala amal kita ikhlas semata-mata
Cukuplah Allah menjadi penolong bagiku dan Allah sebaik-baiknya pelindung. Nah, ini setelah di catatan kakinya, sejak kata ini hingga kata terakhir amma ba'du, ini di bagian amma ba'du ya. Ini tidak kami temukan terjemahan dalam buku Muqaddimah terjemah Franz Rosenthal. Ini menurut penerjemahnya ya. Nah, setelah tadi amma ba'du itu saya sempurnakan pemeliharaannya, saya terangi lubangnya yang tidak tembus. Nah, lah yang dimaksud dengan lubang yang tidak tembus, miskot, ialah suatu lubang di dinding rumah yang tidak tembus sampai ke sebelahnya. Biasanya digunakan untuk tempat lampu atau barang-barang lain ini. Bagi orang-orang yang memperhatikan, saya jelaskan metode dan sistematikanya di antara disiplin ilmu pengetahuan lain. Saya perluas wilayahnya. Di tengah keluasan ilmu pengetahuan, buku ini saya persembahkan kepada perpustakaan junjungan kita, Sultan Imam Mujahid Penakluk Pemberani, yang sejak dilepasnya ajimat-ajimat mengenakan baju zahid yang menghiasi diri dengan manaqib dan puji-pujian indah, dengan budi tinggi dan hiasan gemerlapan, yang punya cita-cita tinggi, semangat teguh, kemuliaan tersendiri, yang punya kekuasaan kokoh, mulia, agung, pengumpul berbagai cabang ilmu yang membaca seluruh perbendaharaan ilmu, penerang tanda-tanda kebesaran Robbi mengenai keutamaan pengetahuan manusia dengan pikirannya yang tajam menembus dan kritis dengan pendapatnya yang benar, pembawa kedamaian yang mampu menjelaskan mazhab dan kepercayaan, cahaya Allah yang terang benderang dan merupakan nikmatnya yang jernih sumbernya, merupakan kasih sayangnya yang menyembunyikan kesukaran-kesukaran, merupakan rahmatnya yang dapat memperluas perbaikan terhadap keadaan yang bobrok, dapat meluruskan hal ihwal dan kebiasaan-kebiasaan yang bengkok, membawa perubahan-perubahan dan menarik kecerahan masa muda dari perputaran zaman, serta merupakan hujahnya yang tidak dapat ditantang oleh pemungkir maupun oleh keraguan-raguan yang orang yang brutal. Beliau yang mempunyai gelar tersebut adalah Amirul Mukminin Abu Faris Abdul Aziz, putra Maulana Sultan Agung terkenal syahid Abu Salim Ibrahim, putra Maulana Sultan Muqaddas Amirul Mukminin Abu Hasan, putra Raja-Raja Bani Marin, yang membawa pembaruan dalam agama, melapangkan jalan bagi semua orang untuk memperoleh petunjuk dan menghapus jejak-jejak kaki pemberontak pembawa kerusakan. Semoga Allah melebarkan naungannya kepada umatnya dan pada para da'i disukseskan mencapai cita-citanya. Buku tersebut saya kirimkan ke perpustakaan mereka yang diwakafkan kepada para mahasiswa yang memburu ilmu di Masjid Al-Qarawiyyin yang terletak di kota Fez, ibu kota kerajaan dan tempat berdirinya kursi kekuasaan Bani Marin. Kota itu adalah tempat memperoleh petunjuk, taman ilmu pengetahuan, lapangan luas, pusat rahasia ketuhanan terpendam, dengan pengawasan dan keutamaan imamat mulia Farisyah. Insya Allah buku tersebut akan banyak mendapat perhatian, diterima dengan tangan terbuka, dengan harapan argumentasinya terbukti kokoh di pasarnya, karya-karya para penulis diperdagangkan, dan di atas jalannya gerobak-gerobak ilmu pengetahuan dan kesusastraan dijalankan. Dan berasal dari tinta mata hatinya yang cemerlang, muncullah karya para sarjana. Semoga Allah menyebarluaskan karunia agar kita mensyukuri nikmatnya, memperbanyak karunia rahmatnya kepada kita, membantu kita melaksanakan kewajiban berkhidmat demi karunia itu, serta menjadikan kita orang-orang yang lebih dulu menerjuninya, yang bergelut di dalamnya, serta memberikan baju, mempertahankannya dan menghormatinya nikmat-nikmat tersebut kepada orang-orang yang berada di dalam wilayah karunia itu,
dan yang berada di dalam wilayah kerja usaha yang tidak boleh diganggu menurut Islam. Maha suci Allah tempat meminta semoga Dia menjadikan amal perbuatan kita tulus ikhlas, lepas dari celah karena lalai dan melakukan perbuatan yang meragukan. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kita dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Ini menjadi awal ya, amma ba'du, sebelum masuk ke bagian pendahuluan. Alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak, mendengarkan dan juga sama-sama kita merenungi ataupun merefleksi dari apa yang sudah kita dapatkan di bagian awal kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun ini. Tadi juga dijelaskan dengan cukup gamblang ya oleh Ibnu Khaldun bahwa ada bagian-bagian yang ini saya sambil melihat pembabakan dari kitab Muqaddimah ini. Dan ini menjadi bagian penting dan kunci sebetulnya menurut hemat saya untuk sebuah karya besar, ya katakan di bidang sejarah, yang sebetulnya di dalamnya mencakup, dan itu juga kenapa disebut sebagai bapak sosiologi Islam, mencakup konteks sosiologis. Bahkan mungkin kalau kita cermati di disiplin yang menjadi bagian dari disiplin ilmu sosiologi secara umum, ada yang namanya sosiologi perkotaan. Bahkan dijelaskan juga kita bisa berkait dengan sosiologi politik. Mengkaji melihat bangsa-bangsa, mengkaji melihat negara, dan dijelaskan juga ada konsep yang namanya tamadun. Tamadun ini adalah urbanisasi. Ada konsep peradaban, umron atau civilization. Ini menjadi hal yang unik, menarik. Kalau kita tarik secara umumnya bahwa kekuasaan juga dikaji ya dalam kitab ini, dan dijelaskan juga di bagian awal nanti babnya dari ibar, dan ini menjadi apa ya, menjadi karya besar, karya masyhur dari seorang ahli. Dan kalau kita coba refleksi dengan mengambil beberapa poin, justru di bagian awal ini Ibnu Khaldun ingin memberikan argumentasi bahwa
ataupun juga latar belakang menulis buku yang sebetulnya adalah historis ini karena melihat fenomena bahwa para sejarawan itu memiliki karakteristik yang beragam. Tadi dijelaskan ada yang lebih khusus kepada yang berita-berita yang ditelusuri ke berbagai letak geografis yang secara umumnya saja informasi umum. Ada yang juga khusus ke detail. Nah, bahkan di sini justru Ibnu Khaldun ingin memberikan semacam sintesis, mungkin kalau saya bisa berargumentasi, semacam sintesis bahwa kajian historis itu bisa sifatnya yang gagasan besar umum mengenai negara bangsa dengan berbagai literatur sumber yang ditelusuri tentunya, dan juga ada bagian-bagian khusus terkait dengan negara bangsa, ataupun tadi disebutkan ada daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah misalkan. Ini menjadi hal yang perlu kita pelajari tentunya ya. Harapannya memang kita dari Ibnu Khaldun ini mendapatkan ilmu ilmu yang mendalam, yang fundamental, tepatnya adalah yang fundamental, mengingat kita dalam perkembangan berikutnya konsep peradaban, ada dari berbagai ahli, konsep urbanisasi juga dikaji di sosiologi perkotaan, konsep kekuasaan, dan seterusnya. Ini menjadi langkah mendasar dan itu penting, langkah fundamental untuk kita menyelami ilmu-ilmu yang lebih luas dan lebih terkini ya. Disebutkan juga tadi bahwa, ini argumen saya, Ibnu Khaldun ingin lebih kontekstual juga dalam proses mencari informasi berita historis, lebih kontekstual. Saya kira demikian, semoga mendatangkan keberkahan dan ada manfaatnya. Kita akan kembali membahas, insya Allah sudah akan masuk di bagian nanti ke pembabakan dari kitab Muqaddimah